pojok paling kanan dari Masjid Nabawi, disitulah tempat sauban. Dan orang-orang Madinah yang menerima baginda Rasulullah SAW disebut dengan orang-orang Ansor, sama dengan nama masjid yang pada pagi hari ini kita berkumpul. Jadi di pojok yang paling kanan, sauban selalu ada di tempat tersebut, sehingga tempatnya sauban tak ditempati oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat subuh suatu ketika, Rasulullah tidak melihat sauban. Lalu kemudian Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang mengetahui sauban? Kata para sahabat, la nadri ya Rasulullah, kami tidak tahu wahai Rasulullah. Akhirnya ditunggu beberapa saat, ternyata sauban juga tidak kunjung datang. Sholat subuh pun dilaksanakan tanpa kehadiran sauban. Selesai sholat fardu subuh, Rasulullah membalikkan badannya sambil mengamati sahabat-sahabat yang hadir. Ternyata di pojok paling kanan itu sauban juga tidak ada. Maka selesai prosesi sholat subuh, Rasulullah SAW mengajak untuk mencari rumah sauban. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, baru ketemu rumah sauban. Saat sampai di rumah sauban, kata istri sauban, "Qad Rasul, sauban sudah meninggal." Kira-kira kalau 3 jam jalan kaki dari Masjid Al-Ansor sampai di mana Bapak Ibu? Kalau jalan kaki 3 jam sampai Tanduk, 3 jam jalan kaki. Kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan sahabat sauban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita yang hadir barangkali tak ada perjalanan yang sampai berjam-jam. Mungkin hanya hitungan menit kita sudah sampai di masjid. Dahulu masjid belum banyak, maka untuk bisa sholat berjamaah perlu perjuangan yang luar biasa. 3 jam perjalanan sauban baru sampai ke Masjid Nabawi. Apakah masih kita jumpai tempat-tempat orang yang kalau mau datang ke masjid perjalanannya jauh? Kita masih menjumpainya di negara-negara muslim minoritas. 2018 ketika kami mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, itu sebagian mahasiswa kalau mau sholat berjamaah harus naik bus dulu selama 2 jam baru bisa sholat berjamaah. Kalau biasanya mereka hanya berjamaah sholat Jumat saja, 2 jam baru sampai. Dan alhamdulillah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tak ada yang sepayah sauban radhiyallahu anhu. Hanya hitungan beberapa menit kita sampai ke rumah Allah. Lalu ketika itu Rasulullah tanya, apakah ada pesan sauban untuk kami? Lalu kemudian kata istrinya, la ya Rasulullah, tidak Rasulullah. Apa yang sauban katakan sebelum meninggal? Kata istrinya, ada beberapa kalimat yang kami tak paham yang disebutkan oleh sauban sebelum nyawa terpisah dengan raga. Apa di antara yang disebutkan oleh sauban? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru? Rasulullah mendengarkan kalimat ini tersenyum. Kenapa? Karena ada sahabatnya sebelum meninggal Allah kirim para malaikat yang lain terlebih dahulu untuk memberikan kabar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang Allah tampakkan kepada sauban, satu di antaranya pahala perjalanannya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Saat dibukakan pahala perjalanannya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, kata sauban, kenapa tidak lebih jauh? Padahal sudah berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Kenapa tidak lebih jauh? Kita ini karena Allah Subhanahu wa taala belum pernah bukakan untuk kita sebesar apa pahala yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan, maka kita menganggap biasa-biasa saja. Tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sebelum didatangi malaikat Israel, Allah kirim dulu para malaikat yang lain untuk memberikan kabar terkait dengan pahala. Ketika sauban mengatakan kenapa bukan yang baru, karena di Arab Saudi ada 4 musim. 4 musim itu yang paling payah datang ke masjid kalau musim panas dan kemudian dingin. Tapi tidak pernah menyurutkan niat sauban untuk memenuhi panggilan Allah. Pas musim dingin dia pakai baju 2, lapis yang dalam baju yang lebih baru, yang luar baju yang lama. Ketika melihat orang yang kedinginan perjalanannya
masjid, lalu kemudian baju yang keluar dia sedekahkan, dan kemudian tinggal memakai baju satu lapis saja. Ketika dinampakkan pahalanya, apa kata sahabat? Kenapa bukan yang baru? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan pahala sedekah, bukan pahala sedekah yang robek atau yang second, sedekahlah dengan yang baru-baru. Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebaikannya sebelum nyawa terpisah dengan raga. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan para malaikat. Maka kata Imam Suyuti di dalam tafsir beliau, yang dimaksud Allah akan menurunkan malaikat itu dan mauti, ketika dia hendak meninggal, sebelum didatangi oleh malaikat Israel, Allah kirimkan dahulu para malaikat. Kenapa Allah kirimkan para malaikat untuk membisikkan dua hal? Yang pertama, Allah ta'ala, janganlah engkau takut mimma tuqaddimunahu, takut terhadap apa yang sudah engkau persembahkan, karena Allah mengirimkan malaikat untuk memperlihatkan pahala dari apa yang sudah dia lakukan. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih tentang apa mimma khalaqtuhu, terhadap apa yang sudah engkau tinggalkan. Harta engkau sudah membayarkan zakatnya, anak engkau sudah mendidik sedemikian rupa, suami engkau sudah berusaha taat sedemikian, lalu istri engkau sudah mengajak kepada yang bersangkutan untuk melakukan kebaikan. Begitulah di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, kalau sebelum meninggal dia didatangi para malaikat, sebelum malaikat mencabut nyawa, maka terakhir wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira kepada mereka tentang surga yang telah dijanjikan. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kirim para malaikat sebelum malaikat Israel. Amin ya rabbal alamin. Tidak nampak malaikat datang kepada Ibu. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, Allah izinkan berjumpa dengan beliau, berkumpul dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyebutkan ketika beliau masih hidup, Allah kirim malaikat Jibril untuk menjumpai Rasulullah. Ayyadkhulanis ummatikal jannah Muhammad, apakah engkau mau tawaran separuh umatmu nanti yang masuk ke dalam surga? Dan ketika tawaran ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak memilihnya. Jadi Allah itu pernah mengutus Jibril menjamin separuh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Tapi pilihan ini Rasulullah SAW tidak menerimanya. Lalu kemudian pilihan yang kedua, wabaina syafaat, yang kedua engkau nanti bisa memberikan syafaat. Kata baginda Rasul, fakhtartu syafaat, kemudian aku memilih untuk bisa memberikan syafaat. Itu pilihan Rasulullah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Masing-masing nabi punya satu doa yang jika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan seketika itu juga. Masing-masing nabi punya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, kata baginda Rasul, masing-masing nabi sudah menggunakan doa mereka ketika mereka masih hidup. Satu-satunya nabi yang tidak menggunakan doa ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah dari pelipisnya, mengikat perutnya dengan kain yang di dalamnya ada batu menahan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak menggunakan satu doa yang jika dia minta kepada Allah, Allah kabulkan seketika itu juga. Ketika perang Uhud banyak sahabat yang syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menggunakan doa itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau tidak menggunakan doa itu wahai Rasul?" Beliau jawab, "Ikhtabattu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Doa ini aku simpan karena nanti akan aku bukan untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat.
Begitulah pengorbanan Rasulullah untuk kita selaku umatnya, karena Rasul tidak mau hanya separuh dari kita saja yang masuk ke dalam surga, dan syafaat Rasulullah lah di antara yang akan menyelamatkan kita sehingga berkumpul dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lalu kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ad-dunya darun man la dara." Dunia itu adalah tempat bagi orang yang tak punya tempat. Dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Maka kalau kita membaca beberapa literatur keagamaan, kita akan ketemu kalimat fitdarain, di dua tempat, di dua rumah. Ternyata rumah kita itu ada dua. Yang satu dunia yang kita tempati sekarang, yang kedua nanti di kampung akhirat. Maka orang yang menganggap bahwa dunia itu rumahnya, maka dia tidak punya rumah berikutnya, yaitu kampung akhirat. Maka tempat yang kita tempati sekarang ini sifatnya berbatas waktu. Dunia yang kita ada di atasnya hanya batasan waktu. Dunia akan berakhir dan kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hanya berbangga dengan dunia yang sekarang kita ada di dalamnya, maka dunia itu akan hilang dan dunia itu akan sirna. Mengejar dunia itu tak ubahnya seperti mengejar bayang-bayang. Bapak Ibu pernah mengejar bayang-bayang? Nanti kalau matahari sudah terbit, coba kita berdiri. Apa bayangan kita? Cobalah kita kejar, melangkah satu langkah. Maka bayang kita akan mundur satu langkah dari kita. Dua langkah kita mengejarnya. Dua langkah pula bayang kita menjauh dari kita. Lari kita mengejarnya sampai habis nafas. Dunia tak akan pernah mampu kita tangkap. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan dunia bukan tempat abadi. Karena dunia bukan tempat abadi, maka jangan anggap dunia ini adalah rumah selama-lamanya. Maka perlu kita pikirkan punya rumah berikutnya. Dan rumah berikutnya bermula dari alam barzakh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah kampung akhirat pertama. Kubur itu adalah kampung akhirat kita pertama. Bapak Ibu sudah pesan rumah terakhir? Sudah pesan Bapak Ibu? Nah, kalau kami di Pekanbaru harus pesan. Kalau tak pesan, payah mau mencari tempat di mana kita mau dikuburkan. Maka hampir rata-rata di Pekanbaru itu Bapak Ibu setiap bulan iuran 10.000 untuk apa? Untuk pesan rumah terakhir. Tipenya 2x1. Nah, ini dia kan. Dan rumah terakhir ternyata kita tak bisa request ukuran yang sudah disediakan 2x1. Tapi kalau di dunia tergantung berapa jumlah duit kita dan berapa jumlah luas tanah kita, sebesar apapun kalau uang itu cukup bisa kita membuatnya. Tapi kalau rumah terakhir, sebesar apapun tempat yang kita punya, sebanyak apapun uang yang kita punya, toh tempatnya tidak akan berbeda satu dengan yang lain. Dan kubur itu adalah kampung akhirat kita pertama. Maka di dalam kubur tak mungkin kita selamat kalau seandainya kita tidak punya bekal. Maka ketika kita melangkahkan kaki sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berharap yang akan menerangi kita nanti ketika berada di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Basyiril masiina ilal masjid fi dzulmi. Kata baginda Rasul, beri kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid pada waktu gelap. Dan waktu gelap itu para ulama memberikan penjelasan sholatul atamati wal fajri, sholat isya dengan sholat subuh. Jadi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira, siapa dia yang melangkahkan kakinya waktu isya dan waktu subuh datang ke masjid. Isya subuhnya orang dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid gelap atau terang? Orang dulu. Kalau orang sekarang asal tak mati lampu terang. Kalau orang dulu pergi ke masjid, isya subuh itu gelap. Waktu lampu belum ada, lampu masih pakai lampu
yang pakai minyak tanah itu lagi. Wah, itu kan gelap pergi ke masjid. Dan kita dengan kemudahan ini kalau juga tak datang ke masjid waktu isya, waktu subuh, nampaknya masih ada ciri-ciri munafik di dalam diri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna asqalas salati alal munafiqi salatul adamati wal fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dengan salat isya. Kalau kita Bapak Ibu 5 waktu yang paling berat salat apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, mau dijawab isya subuh takut munafik, tak dijawab kadang-kadang berat. Nah itu kan, kita sendiri yang bisa mengukur. Kalau rasa berat itu masih ada, berarti masih ada sifat munafik di dalam diri kita. Maka cara membersihkannya, paksakan diri untuk melakukan sholat dua tersebut, sehingga sholat yang lainnya menjadi ringan. Usahakan berjumpa dengan takbiratul ihram pertama imam 40 hari lamanya. Setelah itu akan terasa ringan. Sholat subuh ketemu dengan takbiratul ihram pertama imam, Allahu Akbar, berapa kali? 40 kali, berarti 40 hari lamanya. Dahulu ada seorang alim, dia imam besar salah satu masjid. Pada waktu itu ada orang yang selalu mengganggu istrinya. Lalu istrinya karena diganggu oleh orang merasa tidak nyaman, laporlah kepada suaminya. Dulu ini kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang sering mengganggu orang kalau kemudian ada orang lewat. Jadi kalau ada orang lewat, orang-orang tempo dulu itu mengganggunya dengan bersiul, mengganggunya dengan suara. Ada di ujung batu dulu Bapak Ibu? Enggak ada Pak. Ada di ujung batu dulu. Pelakunya bapak-bapak ini jangan-jangan. Satu orang lewat digoda, orang lewat digoda. Tak nyaman istrinya ini, laporlah kepada suami. Lalu kemudian dipanggillah orang yang selalu mengganggu istrinya ini. Kenapa kau ganggu istriku? Aku suka dengan istri Pak Imam. Oh, Pak Imam akhirnya menjawab, baik, kalau kau suka dengan istriku, aku akan kasih istriku kepada. Wah ini bukan main takut istrinya ketika mendengarkan perkataan suami, tapi aku beri satu syarat. Apa syaratnya Pak Imam? Kau harus ikut jamaah sholat subuh denganku selama 40 hari, tak boleh ketinggalan dengan takbiratul ihram pertama. Akhirnya janji yang tak elok ini pun disepakati. 1 pekan pertama tak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ditambah 1 pekan kedua masih jumpa dengan takbiratul ihram pertama imam waktu sholat subuh. Sampailah pekan yang ketiga dan pekan yang keempat, hampir 40 hari, dan sampai hari yang ke-40 ketemu takbiratul ihram pertama imam. Menariknya Bapak Ibu, sebelum Pak Imam menyerahkan istrinya, apa kata orang yang selalu mengganggu? Tubtulan ilallah, hari ini aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tak baik, kemunafikan di dalam diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan harapan mendapatkan sesuatu tentang dunia, ternyata Allah bersihkan kapan? Setelah 40 kali berjamaah ketemu dengan takbiratul ihram pertama. Lalu apa kata Pak Imam? Karena Pak Imam sudah tahu tak akan dapat jadi istrimu. Pak Imam tahu, sudah tahu.